akan menjelaskan tentang geopolitik dan geostrategi. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian geopolitik. Geopolitik merujuk pada studi tentang hubungan antara faktor geografis dan politik, serta bagaimana elemen-elemen tersebut mempengaruhi dinamika kekuasaan, kebijakan luar negeri, dan strategi keamanan suatu negara. Konsep ini mengakui pentingnya lokasi geografis, sumber daya alam, topografi, dan struktur politik dalam membentuk keputusan politik dan strategi keamanan di tingkat nasional maupun internasional. Geopolitik mempertimbangkan aspek-aspek seperti kontrol wilayah, pengaruh teritorial, akses ke jalur perdagangan, serta persaingan antar kekuatan besar dalam merumuskan kebijakan negara. Dengan demikian, geopolitik menjadi alat penting dalam memahami dinamika politik global dan memandu strategi dalam menanggapi tantangan keamanan dan kepentingan sosial. Lalu kita akan menjelaskan tentang pengertian geostrategi. Geostrategi merupakan cabang dari geopolitik yang fokus pada perencanaan dan pelaksanaan strategi politik dan militer suatu negara berdasarkan analisis elemen geografis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Konsep ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi geografis, kontrol teritorial, sumber daya alam, dan akses ke jalur perdagangan dalam merencanakan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan keamanan nasional dan kepentingan negara. Geostrategi juga memperhitungkan interaksi dinamis antara kekuatan militer, diplomasi, ekonomi, dan faktor-faktor politik lainnya dalam upaya untuk memperkuat posisi negara dalam konteks regional maupun global. Dengan demikian, geostrategi menjadi landasan penting bagi negara-negara dalam mengelola hubungan internasional dan merespons dinamika geopolitik yang terus berubah. Lalu kita akan membahas sistem geopolitik di Indonesia. Geopolitik yang dianut Indonesia adalah wawasan Nusantara yang bersumber dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah konsep yang menekankan kesatuan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau dan laut-lautannya. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayah negara. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayah maritim Indonesia, serta memanfaatkan potensi sumber daya laut untuk kemakmuran bangsa. Kita akan membahas sistemnya ya teman-teman. Sistem geopolitik di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang unik dan kompleks. Indonesia terletak di persimpangan jalur perdagangan utama di Asia Tenggara dan memiliki kedudukan geografis strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, yang menciptakan tantangan dan peluang tersendiri dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas wilayah. Selain itu, keberadaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan hasil hutan juga mempengaruhi dinamika geopolitik Indonesia. Dalam konteks geopolitik regional, Indonesia memainkan peran penting dalam organisasi seperti ASEAN dan memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara tetangga serta aktor-aktor global. Sistem geopolitik Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keragaman budaya, agama, dan politik, yang mempengaruhi stabilitas dalam negeri serta kebijakan luar negeri. Dengan demikian, sistem geopolitik Indonesia adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor geografis, ekonomi, politik, dan sosial yang membentuk dinamika keamanan hubungan internasional negara ini. Lalu kita akan membahas konsep geostrategi di Indonesia. Konsep geostrategi di Indonesia pada hakikatnya bukan menggambungkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain. Tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis di Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan Republik Indonesia. Lalu kita akan membahas peranan geopolitik dan geostrategi. Di Indonesia, geopolitik dan geostrategi memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri, strategi keamanan, dan pengelolaan sumber daya alam. Secara geopolitik, Indonesia harus memperhatikan posisinya sebagai negara kepulauan yang strategis, terletak di persimpangan jalur perdagangan utama di Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi hubungan diplomasi dan negara-negara tetangga dan aktor-aktor global, serta memperhitungkan faktor-faktor geografis dan menjaga kedaulatan wilayah. Sementara itu, dalam konteks geostrategi, Indonesia harus merancang strategi politik dan militer yang efektif untuk mengamankan perairan dan jalur perdagangan utamanya, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Geostrategi juga menjadi penting dalam merespon ancaman keamanan seperti konflik regional, terorisme, dan kejahatan lintas negara. Dengan demikian, baik geopolitik maupun geostrategi menjadi landasan dalam mengelola hubungan internasional, mengamankan wilayah, serta mempromosikan kepentingan nasional Indonesia di panggung global. Kita akan membahas peranan geopolitik di Indonesia. Yang pertama ada berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Yang kedua ada menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga ada menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri.
Yang keempat ada menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Dan yang keempat ada berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. Dan yang terakhir ada membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Lalu kita juga akan membahas peranan IPTEK Geostrategi Indonesia. Peranan IPTEK, terutama teknologi informasi dan komunikasi dalam geostrategi Indonesia sangatlah krusial. Mengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, maka tidak dapat disangka lagi bahwa kebutuhan akan komunikasi dan informasi sangatlah penting. Bayangkan saja, semisal Indonesia tidak memiliki teknologi komunikasi yang memadai, jika suatu saat di suatu pulau atau daerah terjadi bencana dan daerah tersebut tidak bisa menghubungi daerah lain karena keterbatasan teknologi yang kita miliki. Tentu saja hal tersebut akan mencoreng ketahanan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah geopolitik dan geostrategi? Solusinya tuh ada seperti yang pertama, bangun jalanan di sepanjang perbatasan darat. Yang kedua, bangun wilayah baru di dekat perbatasan. Yang ketiga, pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan. Dan yang keempat, pemberian insentif pajak. Kelima, pilih pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah di daerah perbatasan. Yang keenam, ada jadikan daerah perbatasan menjadi objek wisata, agribisnis, atau objek lainnya yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah perbatasan. Dan selanjutnya ada meningkatkan kapasitas pertahanan dan keamanan negara, termasuk modernisasi alat-alat pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, serta pengembangan strategi pertahanan maritim untuk melindungi perairan di Indonesia. Yang terakhir adalah memperkuat peranan Indonesia dalam organisasi regional seperti ASEAN dan kerjasama maritim lainnya untuk membangun solidaritas regional, memperkuat kapasitas regional dalam mengatasi tantangan, keamanan, dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Yang terakhir ada meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam bidang geopolitik dan geostrategi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan strategi keamanan yang efektif. Lalu kita akan membahas geopolitik dan geostrategi Selat Malaka bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kondisi strategi Selat Malaka. Kondisi strategi Selat Malaka. Selat Malaka memiliki garis laut sepanjang 900 km dengan jarak antara pantai Sumatera dan Singapura kurang lebih dari hanya 3 km saja, merupakan jarak terpendek perairan yang menjadi transit banyak kapal bermuatan minyak. Topografi kedalaman Selat Malaka hanya 25 meter saja. Ini menjadikan Selat Malaka jalur internasional yang paling sulit dilalui mengingat terdapat kurang lebih 60.000 kapal tanker lewat selat ini setiap tahunnya. Dari uraian yang saya jelaskan, Selat Malaka menjadi jalur tersibuk di seluruh dunia. Arti penting Selat Malaka. Selat Malaka memiliki arti penting bagi semua negara, terutama dalam konteks perdagangan internasional sebagai jalur tersibuk di dunia dan ancaman yang datang dari pertama, perompak, yang kedua, ambiguitas yurisdiksi hukum internasional laut atau UNCLOS 1982, yang ketiga, jarak laut teritorial yang paling tumpang tindih antara negara satu dengan negara yang lainnya, serta yurisdiksi peran krusial masing-masing negara dalam menjaga keamanan Selat Malaka. Nah, kita akan membahas keuntungan dan kerugian posisi geografis di Indonesia. Pertama, kita akan membahas keuntungannya dulu. Yang pertama adalah mempercepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, mempercepat proses akselerasi budaya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya. Dan yang ketiga adalah posisi Indonesia yang terletak di wilayah tropis, memberikan akses ke berbagai sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, tambang, dan keanekaragaman hayati yang menjadi sumber kekayaan ekonomi negara. Dan keempat ada Indonesia memiliki posisi yang strategis sebagai jalur perdagangan maritim utama antara Samudra Hindia dan Pasifik, memberikan kesempatan untuk mengembangkan pelabuhan dan industri maritim. Yang kelima ada Indonesia terletak di antara dua benua dan memiliki banyak pulau dan beragam budaya, bahasa, dan agama, memberikan kekayaan budaya dan potensi para wisata yang besar. Dan kita akan selanjutnya membahas kerugian. Yang pertama adalah terganggunya ketertiban dan keamanan nasional. Yang kedua, terjadinya pencurian laut lainnya. Yang ketiga, marak terjadinya perampokan kapal laut yang melintasi perairan di Indonesia. Yang keempat, potensi penyelundupan dan perdagangan gelap. Yang kelima, sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi yang dapat menyebabkan kerugian besar dalam kehidupan dan ekonomi. Yang selanjutnya ada struktur geografis di Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan tantangan dalam logistik dan konektivitas antar pulau yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya. Yang terakhir adalah posisi geografis Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain dapat memunculkan potensi konflik teritorial, terutama terkait dengan klaim wilayah perbatasan laut yang dapat mempengaruhi stabilitas dan hubungan diplomatik regional.
Lalu kita akan membahas geopolitik di Indonesia. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia dari lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penjagaan kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Isi dari wawasan Nusantara ada yang pertama perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan republik. Yang pertama, isi dari wawasan Nusantara Nusantara ada yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Dan empat, konsep ini menegaskan pentingnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjauhkan diri dari segala bentuk pemecahan wilayah yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, wawasan Nusantara menekankan perlunya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan guna mendukung pembangunan nasional serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir, konsep ini mendorong Indonesia untuk aktif berperan dalam kerjasama regional dan internasional, khususnya dalam mengatasi masalah terkait dalam wilayah maritim, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Sekian penjelasan materi dari saya akan menjawab pertanyaan untuk materi tersebut. Untuk pertanyaannya adalah apa yang kita pahami dengan geopolitik dan geostrategis, dan bagaimana menurut saya sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan geostrategis menjawab tantangan zaman. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Geopolitik adalah studi tentang bagaimana faktor geografis seperti lokasi, iklim, dan sumber daya alam mempengaruhi politik dan strategi suatu negara. Geopolitik menganalisis hubungan antara wilayah geografis, politik, dan ekonomi dalam rangka memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku politik. Geostrategis adalah penerapan pemikiran geopolitik dalam perumusan strategi dan kebijakan suatu negara. Geostrategis berfokus pada penggunaan sumber daya geografis untuk mencapai tujuan politik dan militer. Dan kita akan membahas pemanfaatan geopolitik dan geostrategis oleh negara. Yang pertama adalah menentukan prioritas kebijakan luar negeri, yaitu negara dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang selaras dengan kepentingan strategis berdasarkan faktor geografis. Misalnya, negara dengan lokasi strategis dapat menjadi pusat diplomasi dan perdagangan internasional. Yang kedua adalah mengoptimalkan sumber daya alam, yaitu negara dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efektif untuk kepentingan ekonomi dan ketahanan nasional. Misalnya, negara dengan sumber daya mineral yang melimpah dapat menjadi produsen dan eksportir utama komoditas tersebut. Yang ketiga adalah membangun konektivitas dan infrastruktur, yaitu negara dapat membangun jaringan transportasi dan komunikasi yang menghubungkan wilayah-wilayah strategis. Hal ini dapat meningkatkan mobilitas, perdagangan, dan pertukaran informasi. Yang keempat ada memperkuat pertahanan dan keamanan. Negara dapat mengidentifikasi ancaman dan kerentanan berdasarkan kondisi geografis, serta mengembangkan strategi pertahanan yang sesuai. Misalnya, negara kepulauan dapat membangun sistem pertahanan laut yang kuat. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama internasional. Negara dapat membangun aliansi dan kerjasama regional maupun global berdasarkan kepentingan strategis. Hal ini dapat meningkatkan pengaruh dan posisi tawar negara dalam arena internasional. Kesimpulannya, geopolitik dan geostrategis merupakan fondasi penting bagi suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri, mengelola sumber daya alam, membangun konektivitas, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan kerjasama internasional. Dengan memahami dan memanfaatkan faktor-faktor geografis secara optimal, negara dapat menjawab tantangan zaman dan memperkuat posisi strategisnya dalam percaturan global. Sekian penjelasan saya dari materi dan pertanyaan tentang geopolitik dan geostrategis. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.